Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Halo anak-anak sekalian. Apa kabar? Jumpa kembali dengan Pak Agus di sini di channel Fikri Al-Habibi. Hari ini kita akan membahas untuk materi pendidikan agama Islam untuk kelas 3 SD. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, hari ini temanya yaitu tentang sifat-sifat yang terpuji, tentang tawadhu, tentang orang yang ikhlas, dan masalah memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama tentang tawadhu. Kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mestilah memiliki sifat tawadhu ini. Adapun definisi tawadhu adalah tawadhu itu artinya rendah hati, tidak takabur ataupun sombong atas kelebihan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Contohnya banyak sekali. Misal kita diberikan Allah anugerah suara yang bagus, kita diberikan Allah anugerah rumah yang bagus, mobil yang mewah, kebun yang luasnya per hektar-hektar, atau gedung yang bertingkat-tingkat, mungkin jumlah mobilnya mungkin 44, bahkan lebih dari 44. Maka sebagai seorang manusia yang mempunyai sifat tawadhu, tentunya kita tidak boleh sombong. Coba kita lihat filosofi seperti kehidupan seorang yang berprofesi sebagai tukang parkir. Tukang parkir itu adalah orang yang sangat-sangat rendah hati. Dia tidak sombong. Masuk mobil yang mewah dijaganya. Pergi mobil itu, ia tidak merasa kehilangan. Ia tidak sombong dan ia tetap rendah hati. Begitu juga sebagai manusia yang baik, mestinya kita selalu memiliki sifat yang tawadhu. Jangan kita merasa sombong terhadap apa yang dititipkan Allah kepada kita. Apapun yang kita punya, semuanya adalah titipan. Oleh sebab itu, jadilah kita menjadi manusia yang tawadhu atau manusia yang rendah hati. Di dalam Al-Quran, Allah nyatakan itu di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard hauna wa idza khatabahumul jahiluna wa qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Luar biasa ayat ini. Walaupun kita merasa bahwa kita banyak sekali Allah titipkan sesuatu yang sangat berharga kepada kita, namun kita tidak sombong. Namun apabila ada orang yang menghina,
Bahkan kita dianjurkan untuk mengucap salam kepada mereka, padahal mereka menghina kita. Begitu indahnya Al-Quran ini, begitu indahnya agama Islam ini. Oleh sebab itu jadilah orang yang tawadu dan tidak sombong. Kemudian yang berikutnya tentang sikap ikhlas. Adapun definisi ikhlas yaitu tulus hati ataupun bersih hati. Sebagaimana di dalam Al-Quran, pada Quran surah Al-An'am ayat 162, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam ini. Quran surah Al-An'am ayat 162. Maka kalau kita sudah betul-betul memahami ayat ini, maka dalam hidup dan kehidupan kita mestinya setiap apa yang kita lakukan harus dilandasi dengan keikhlasan. Seperti membantu orang tua di rumah, mencuci piring, mencuci baju, membersihkan halaman di depan, ataupun membersihkan sampah-sampah yang ada di rumah kita. Kita kerjakan dengan ikhlas. Itu tentang keikhlasan. Yang berikutnya tentang memohon pertolongan kepada Allah. Di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Fatihah ayat 5, Allah nyatakan di situ, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Kesimpulannya, hanya kepada Allah lah kita mesti meminta pertolongan, meminta kebahagiaan, meminta hidup kita di dunia ini baik, bahagia, dan meminta supaya kita juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi mohon pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan kita meminta ke makam-makam, apalagi makam-makam yang keramat, ya. Meminta atau mengagungkan tempat-tempat yang kita anggap suci, kita anggap keramat. Itu ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Menurut konsep Islam, mintalah hanya kepada Allah pada sholat-sholat kita. Kita bisa mengerjakan sholat duha di siang harinya. Kita bisa mengerjakan sholat tahajud pada malam harinya. Sholat hajat, sholat istikharah dan lain-lainnya. Untuk meminta kepada Allah atas segala hajat kita yang ada di dunia ini dan hajat kita untuk akhirat nanti. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Adapun tugas-tugas untuk kalian, yaitu yang pertama menulis ayat pada surah Al-An'am ayat 162. Kalian tulis di buku latihan kalian surah Al-An'am ayat 162. Tulis ayatnya beserta artinya. Kemudian tugas yang berikutnya menulis Suratul Fatihah dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai lafaz Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ditambah dengan bacaan tasdik Shadaqallahul azim. Silahkan ditulis di buku latihan. Lalu saat berjumpa kembali dengan Bapak,
Saat bertatap muka di kelas kalian masing-masing, serahkan buku latihannya kepada Bapak. Bagi anak-anakku yang tidak belajar dengan Bapak, mungkin ini dianggap sebagai latihan saja, supaya kalian terbiasa untuk menulis ayat dan menulis terjemahannya dengan baik. Terima kasih. Demikian pertemuan kita, perjumpaan kita. Apabila ada hal-hal yang dianggap salah, mohon dimaafkan. Bagi yang menonton, kepada Allah saya bermohon ampun. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.